adanya variabel-variabel historis tadi itu, kita langsung jumawa dan terlena, sehingga melepaskan Ubud ini seperti orang yang sudah bisa berjalan sendiri. Tidak, justru di sisi lain, inilah menjadi PR kita terbesar sebenarnya. PR kita terbesar. Ini kaitannya dengan kemana Ubud akan kita bawa. Nah, kalau kita bicara arahnya kemana, yang paling pertama kita harus tentukan adalah konsep atau dasar pemikirannya itu sendiri. Nah, Dida rasa makna wisata sendiri seperti yang Pak dipaparkan tadi itu sudah jelas rasa-rasanya. Sudah jelas bahwa Ampura tidak ulang lagi Ubud, Ubad. Kemudian wisata itu adalah perjalanan untuk mencapaikan sebuah ketenangan dan segala macam dan semacam. Saya rasa sudah jelas sekali. Hanya saja memang seperti yang saya tadi, banyak dari kita yang lupa karena faktor globalisasi yang sampaikan. Memang itu tantangan kita sekali. Sebuah heritage memang akan tertantang sekali dengan pola pikir global. Contoh yang ambil di sisi arsitektur sekarang misalnya. Arsitektur Bali itu bisa dibilang sudah perfect untuk kita. Nah, Dida di satu kesempatan pernah dulu berbicara dengan teman-teman di landscape. Ada 3 indikator untuk kita bisa mengukur Bali secara umum untuk menilai Bali itu dengan apa kita ukur keindahan Pulau Bali itu. Jadi ada faktor secara logika, secara etika, dan secara estetika. Ini yang selalu kita pakai pegangan terutama. Nah, kita bicara logika itu bicara hitung-hitungan kita. Kalau kita lihat di arsitektur Bali itu, kita bandingkan dengan aturan membangun sekarang gitu, yaitu ruang terbuka hijau itu 30%. Nah, di Bali itu tidak berlaku seperti itu. Ini raga mungkin nyurian pekarangan rumah tradisional nih kok. Mungkin terbalik. 30% itu yang dibangun, sisanya 70% itu alam. Dan kalau kita melihat pulau secara keseluruhan, kalau kita flashback mungkin ya, yang terbangun itu mungkin kurang dari 30%. Ini yang bisa kita Ampura kalau Tiang sendiri, Tiang anggap inilah golden ratio-nya Bali sebenarnya. Tentu tidak akan sama dengan daerah-daerah yang lain. Kalau kota-kota lain mungkin dengan klip lampunya dan segala macamnya itu, itulah rasio mereka. Untuk kita berbeda golden ratio. Harus kita cari. Nah, kemudian dari sisi etika. Nah, secara etika itu bagaimana sebuah tempat bisa memberi ketenangan. Ini kaitannya dengan batin. Dia rasa Ubud dengan budayanya sudah sangat capable untuk memberikan itu. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang wisatawan gitu ya, hadir ke Ubud, makan di sebuah restoran gitu dengan hadapan ke jalan, tiba-tiba ada orang yang miring gitu, melasti dan sebagainya. Untuk kita itu hal yang normal, cuma buat mereka, what are they doing? Apa ini? What's this? Beribu-ribu orang berbondong-bondong berjalan. Kalau kita bawa sesuatu, tapi buat mereka kan, why do they carry that statue? Where are they going? Ini menjadi satu fenomena atau nalar yang di luar pemahaman mereka. Jadi selain mereka berwisata ke Ubud, secara fisik, pikiran mereka juga berwisata ke suatu tempat yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Mereka terus berpikir nih, ini apa maknanya? Kemana mereka? Untuk apa? Kenapa sekian ribu orang itu tunduk pada satu, maaf, mungkin bagi pandangan mereka yang tidak paham dengan keyakinan kita, membawa satu benda mati entah Ampura, kan mungkin saja begitu. Nah, disinilah spirit itu yang menggerakkan. Ini mereka sedang berwisata juga pikiran mereka ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui.
Nah ini secara etika, dimensi golden ratio kita berbeda juga. Golden ratio kita secara etika juga berbeda. Nah dan yang terakhir itu secara etika. Secara etika itu adalah kepuasan indrawi kita. Secara indera kita memiliki spek yang berbeda. Dia tidak betul-betul sampai detail sekali paham, tapi setidaknya yang kita tahu dulu warna-warna Bali ini kan kios saja. Artinya tidak seperti color palette yang kita miliki sekarang dengan gradasinya yang super tipis-tipis dan segala macam itu. Warna Bali itu hanya beberapa saja. Nah itu dari estetika warna, natural color. Kemudian dari bentuk-bentuk ruang yang bisa kita lihat secara tangible, secara fisik bisa kita lihat, itu juga berbeda semua. Nah saya rasa inilah golden ratio kita semua, sehingga seperti yang terakhir ini kita Ubud mendapatkan peringkat nomor 9 dari destinasi terbaik dunia. Baru mungkin minggu lalu ya kalau nggak salah. Masih fresh sekali. Nah tapi kembali apakah kita berbangga dengan itu? Tentu iya. Apakah kita jumawa? Jangan. Karena ini PR besar terutama bagi kita generasi penerus. Ubud itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Karena seperti Wau Nikang, dulu ada telaga, ada hutan, ada sungai, dan diintegrasikan oleh puri. Ampura tidak menyinggung tentang puri, tapi minimal ada orang, kan gitu. Ada orang yang mengintegrasikan. Nah orangnya ini siapa? Orangnya ini kita semua. Kita komunitas yang sudah membentuk Ubud seperti sekarang. Kita harus kembali ke halaman-halaman yang sebelumnya itu sehingga kita tidak kehilangan identitas. Seperti tadi Pak Wagub sudah menyampaikan, jangan sampai kita sudah memiliki sebuah senjata yang bisa kita pakai, tapi kita sibuk mencari senjata yang lain yang belum tentu bisa kita pakai. Ubud niki sampun menduwe. Hanya perlu kita kembali merenung dan memaknai, dan intinya lagi situ adalah bersyukur. Karena dengan rasa syukur itu pikiran kita sudah mulai jernih dan kita bisa melihat jauh ke dalam. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih banyak lagi insan-insan di Ubud yang sudah mulai berpikir bahwa konsep yang paling tepat untuk Ubud itu adalah ketenangan jiwa. Nah ini harus kita pahami bersama. Nanti turunan-turunannya akan berbeda-beda nih dari industri perhotelan akan seperti apa, di restoran akan seperti apa, di objek-objek akan seperti apa. Namun selama kita berpegang pada satu konsep yang sudah terbukti, kita ini sudah terbukti sudah terbukti dari masa ke masa. Nah itu yang harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Yang mudah-mudahan kondisi ini juga memberi kita ruang berpikir yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya kita tidak akan menutup kemungkinan kita berdiskusi di sini saja. Nanti ke depannya, saran-saran, karena stakeholder Ubud itu tidak hanya orang Ubud, kita harus akui itu semua. Stakeholder Ubud itu bermacam-macam, masyarakat Ubud sendiri, para pengusaha, pemangku kebijakan, dan lain sebagainya. Amerika terutama kerang langkung ampura nih. Nah, mudah-mudahan untuk penuh itu nanti di diskusi kita bahas balik. Sukses. Om Santi Om. Nggih, semua tuh menarik pisan apa yang disampaikan tadi oleh Cok Tre begitu ya. Dengan kapasitas beliau sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Gianyar, sekaligus juga diberikan kesempatan ya
Dados Ketua Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud, pada prinsipnya mengajak kita semua untuk kembali pada makna sastra seperti yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama tadi, Putu Eka Gunuyase. Itu ada satu pesan menarik beliau, karena beliau berlatar background arsitek nih, bahwa sesuatu yang seimbang itu tidak selalu simetris. Ubud penuh dengan warna-warna. Kemudian beliau kembali mengajak pada hakikat sesungguhnya di dalam sastra, apa itu ubud, ubah, ulah, budi, darmo, seperti itu. Kembali pada core itu, sehingga momen pandemi ini beliau mengajak kita untuk semua bersyukur dan memaknai apa yang sesungguhnya terjadi selama ini pada pariwisata kita di Ubud. Dan satu yang menarik juga terakhir kalimat beliau tentang bagaimana mengarahkan kepada kita semua untuk kembali pada pariwisata yang berbasis pada ketenangan jiwa di Ubud. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga, ini Ide Bagus Purwadita. Beliau seorang General Manager Mantifuris, sebuah objek wisata yang berbasis pengelolaannya ini dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Adat Padang Tegal. Kita akan mendengar pemaparan beliau tentang bagaimana konsep-konsep beliau terkait tentang wisata yang berbasis dengan ketenangan jiwa dari Sentuh Galah Ketut. Om Swastiastu. Ini terima kasih kepada moderator atas waktunya, dan puji syukur Tuhan sampun diberikan waktu di sini kita bersama untuk mencapai apa yang kita discuss di sini, menjadi yang terbaik untuk pariwisata di Ubud khususnya. Semua macam narasumber sampun ngarang jadi yang titian Cokodo sareng Pak Putu kentan talar wau entan ampuro sanes semua titian Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Bali sampun boleh mewar-war dikiring publik bagan iki sanes sangat mau buat pisan, sanes sampun maaf yang pakai bahasa Indonesia juga nih, yang mana sudah memberikan makna arti dari pariwisata ke depannya. Juga petua-petua sastra dari Pak Putu juga yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat membawa kita ke alam lalu, sehingga hal-hal yang seperti itu adalah pegangan bagi kita ke depan untuk mengarah yang lebih baik berdasarkan sastra-sastra yang ada. Begitu juga dari pewara-pewara dari Ratu Cokodo Putra, induk keseimbangan itu berwarna, karena memang di Ubud itu penuh warna, betul-betul penuh warna. Makanya banyak sekali pelukis-pelukis di sini yang begitu menuangkan coretan-coretan warnanya di kanvas, di atas kanvasnya mereka, sehingga begitu terkenalnya membawa nama Ubud ke mancanegara. Ya. Nah, di sini saya sebagai narasumber di bidang penggerak atau istilahnya terlibat dalam kepengurusan daerah tujuan wisata yang terletak di daerah Ubud, yaitu Desa Padang Tegal, yang mana daerah tujuan wisata kita itu yang official name-nya disebut dengan Mandala Suci Wanarawana, atau dalam bahasa Inggrisnya Sacred Monkey Forest Sanctuary.
dan itu lebih dikenal dengan nama sebutan Monkey Forest Ubud. Nah, di sini juga saya sampaikan kaitannya dengan apa yang kita remuk di sini, yaitu menuju wisata rohani. Kita juga di Monkey Forest Ubud betul-betul menerapkan wisata rohani itu berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi, yaitu filosofi Trihita Karana tersebut juga kita terapkan dari awal. Nah, founder-founder Monkey Forest dulu menerapkan ini betul-betul adalah heritage atau warisan yang sangat kita butuh jaga sampai sekarang, yang mana dari generasi ke generasi perkembangan daerah wisata tersebut sudah mencapai sekarang ke titik sempurna, bukan cuma kita mengarah ke arah tersebut, ya. Yang namanya di dunia itu tidak ada manusia yang sempurna, itu ya. Jadi betul-betul kita mengarahkan daerah tujuan wisata itu kepada pengunjung agar mereka mempunyai suatu kenangan yang paling tidak merasa di dalam pikirannya mereka, oh, beda dengan mereka membeli satu lukisan atau membeli sebuah patung yang mana patung itu bisa ditaruh di meja di atas di rumahnya mereka sebagai dekorasi di tembok. Tetapi Monkey Forest memberikan nilai sentuhan yang betul-betul masuk ke jiwa mereka, dalam artian selain kita menyuguhkan, bukan menyuguhkan, artinya selain adanya Monkey Forest atau kera-kera yang ada di sana, kita juga memberikan sentuhan berupa heart touch, apa namanya itu, buat mereka ke rumah ada betul-betul bawa sesuatu yang mereka akan kembali lagi ke tempat kita, gitu. Ya. Jadi hal yang seperti itu yang betul-betul kita terapkan di sana, bukan hanya keranya saja atau tambahan-tambahan wisata yang lain. Walaupun di sana kita untuk saat ini banyak ada beberapa tambahan-tambahan wisata yang mana itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata sampingannya. Nah, memang benar pengelolaan ini daerah wisata kita dikelola oleh desa adat setempat, yang mana dari 12,5 hektar lahan kita miliki sebelumnya, kita mengembangkan daerah tujuan tersebut, kita membuat situasi di dalam, terutama di perkembangan populasi kera-kera yang ada, yang mana dari tahun 1978 itu kurang dari 20 ekor kera yang ada, dan sampai sekarang itu tahun 2020 sudah mencapai 1.103 ekor kera. Dengan populasi yang sangat besar tersebut, otomatis hutan yang 12,5 hektar itu kita harus lakukan penambahan atau perluasan hutan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menambah hutan sedangkan lokasi kita hanya 12,5 hektar? Akhirnya dengan kepewaian pemimpin-pemimpin kami,
dalam hal ini di Rubenese, dan juga tim-tim beliau sudah memikirkan jauh ke depan bagaimana cara kita untuk memperluas areal Monkey Forest tersebut. Nah, jadi dari anggaran-anggaran yang kita miliki, kita notabene untuk bukan hanya untuk perkembangan desa adat, tapi juga untuk perluasan hutan kita untuk ke depan, jauh untuk ke depannya. Jadi sekarang kita total sudah mencapai sekitar 28 hektar untuk kawasan hutan di Monkey Forest. Jadi dengan 1.103 ekor kera, yang mana itu di setiap tahunnya kita bekerja sama dengan universitas-universitas dari luar negeri. Yang terakhir ini kita bekerja sama dengan Leeds University di Belgia. Jadi setiap tahun mereka meneliti bagaimana gerak-gerik kera, bagaimana perkembangannya mereka. Jadi dari tahun kemarin, perkembangan sampai tahun ini hanya berkembang 3%. Ya, jadi itu sudah bisa kita perkecil untuk perkembangannya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lakukan lagi yang namanya memperkecil pertumbuhan kera itu. Nah, itu data-data yang kita miliki untuk perkembangan areal kita. Yang Trihita Karana itulah yang memperkuat sistem kerja kita di daerah tujuan wisata yang ada di Monkey Forest, karena seperti contohnya sebelum kita operasionalkan sistem Trihita Karana itu, yang namanya sampah, terutama ya sampah plastik waktu itu dalam diameter 5 meter saja ke depan sudah kita dapatkan satu kampil plastik, sampah plastik. Kenapa? Karena dulu waktu kita masih belum terorganize seperti sekarang ini, yang namanya pakan kera itu masih bebas diperdagangkan, diperjualbelikan oleh orang-orang desa kita dengan dibungkus plastik. Jadi kita betul-betul concern saat ini dalam pengelolaan sampah plastik. Nah, justru itulah kita di Padang Tegal khususnya dengan mengikuti filosofi Trihita Karana itu, sampah plastik betul-betul kita concern dengan kita membangun sebuah rumah kompos, yang mana rumah kompos ini betul-betul kita support dari Monkey Forest, dan hasil dari kompos tersebut kita gunakan untuk pengembangan pemupukan di hutan-hutan kami. Nah, jadi dari mana datangnya rumah kompos-kompos tersebut? Yaitu dari rumah tangga yang mana betul-betul kita educate di rumah-rumah tangga untuk bisa memilah antara mana sampah plastik dan mana sampah organik. Jadi sudah dari rumah-rumah lah kita betul-betul ajarkan ke anak cucu kita untuk memilah-milah yang mana plastik, yang mana organik. Nah, jadi dari rumah kompos kita provide 2 bak, sebenarnya 3 bak sampah, yang mana yang paling aktif itu adalah hanya 2, misahkan plastik dan organik. Jadi itu kita dikolek oleh petugas kompos setiap harinya, yang mana bila mana ini ada satu challenge buat keluarga masing-masing. Bila mana sampah plastik itu dan organik itu dijadikan satu oleh satu keluarga itu, maka
si petugas dari sampah rumah kompos itu tidak akan mau mengambil sampah yang tercampur itu. Makanya sampai sekarang tidak ada, syukur tidak ada yang mencampur seperti zaman-zaman kita dulu gitu. Nah, akhirnya apa? Kita mengeducate dari keluarga kecil dulu, baru kita ke yang lebih besar ke depannya. Nah, itu betul-betul kita ajarkan dari anak-anak juga tentang hal-hal seperti itu. Itu di kaitannya dengan alam ke depannya. Nah, hutan kita yang begitu luasnya juga membantu mensuplai oksigen untuk Ubud dan sekitarnya, bukan hanya di Padang Tegal saja. Itu sangat membantu sekali, apalagi sekarang kita adakan perkembangan wilayah hutan. Nah, juga saya singgung di sini masalah hutan liarnya yang kita miliki di Mangkipuris, dan itu berdasarkan dari Sloka Bhagavad Gita juga yang bisa saya rangkum, Sloka 2.27 yang dikatakan hidup adalah yadnya, tiada hari tanpa yadnya, tiada yadnya yang sia-sia. Nah, berawal dari itulah ide-ide kreatif leluhur-leluhur kami dan dilimpahkan ke tim ancangan yang kita sebut petugas ancangan di desa. Beliau-beliaulah yang bertugas bertanggung jawab untuk dalam hal pengelolaan hutan liarnya tersebut. Nah, jadi saya singgung sedikit saja dari wawancara yang pernah saya lakukan. Saya tanyakan kepada tim ancangan berapa waktu ini, dengan adanya hutan liarnya itu sangat membantu kinerjanya mereka, yang mana mereka katakan dulu hanya mencari satu pohon, satu helai daun saja, dia harus mempertaruhkan nyawa di tebing-tebing sungai, di sawah-sawah, terus akhirnya mereka dapatkan. Nah, tetapi pada saat sekarang ini, yang mana mereka mencari sehelai daun tersebut, sekarang tebing-tebing dan sawah-sawah sudah jadi villa. Jadi dia tidak bisa mendapatkan daun-daun atau biji-bijian yang mereka dapatkan di tempat-tempat itu lagi. Nah, berawal dari situlah mereka, para penelisir kami, mencetuskan untuk membuat satu lahan yang mana kurang lebih hampir 1 hektar lahan yang disediakan untuk pembuatan hutan liarnya tersebut. Dan detailnya bila mana ada rekan-rekan dari Instagram untuk melihat ke sana, kami welcome. Dan mohon maaf, bukan untuk kami saja yang apa yang ada di dalamnya, juga warga-warga dari luar Ubud, seperti terakhir kemarin dari Karangasem, mereka hanya mencari sehelai daun, akhirnya dia dapatkan di tempat kita. Nah, juga uniknya mereka saling kolaborasi, saling bertanya di mana ada tempat di sana, apakah ada sesuatu yang mereka butuhkan. Antar desa mereka sudah saling kontak gitu. Nah, juga mereka diringankan dalam hal, misalnya contoh waktu ini ada warga kami yang berpulang, yang mana pagi dia berpulang, hari itu pun dia harus adakan upacara penguburan. Nah, di situ ada beberapa bahan-bahan perkara yang harus kita siapkan sesaat itu juga.
Nah, dengan adanya hutan liar ini kita betul-betul tertolong. Jadi tidak perlu harus ke tebing-tebing sungai dan kemana-mana mencari itu. Nah, itu yang sangat kita concern untuk ke depan, yang mana ide dari kita ke depan adalah progresnya ke depan adalah untuk membuat hutan liarnya itu sebagai satu edukasi untuk anak cucu kita ke depan, yang mana sekarang masih progres. Akan kita buat satu nama di setiap pohon, hanya nama saja, dan di sampingnya itu ada barcode, ada QR, yang mana dari QR itu bisa dilihat detail pohon itu, kegunaannya apa, untuk apa, dan itu kita masih dalam progres. Nah, mudah-mudahan ke depan itu kita buat untuk edukasi ke masyarakat luas. Nah, jadi berdasarkan dari situlah di sini juga saya kutip yang terakhir dari sloka Bhagavad Gita bab 9 halaman 26 yang berbunyi, siapapun dengan kesujudan mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari lubuk hati yang suci, aku terima. Nah, berdasarkan itu pula sirkulasi alam di daerah tujuan kami menjadi salah satu ikon, salah satu sebab kenapa Monkey Forest sampai sekarang masih dipandang oleh dunia. Nah, itu pertimbangan untuk wisata rohani kita di ke depan. Terima kasih. Om Santi Santi. Betul Suksmo tuh, Mas Haji. Sangat padat dan komprehensif sekali pemaparan beliau ya tentang apa yang sudah dilakukan sebagai pengelola Monkey Forest, di mana objek destinasi wisata ini berbasis pada kesatuan masyarakat adat karena pengelolaannya dikelola oleh Desa Adat Padang Tegal. Ada nilai-nilai yang diungkap sesungguhnya oleh Gus Haji Wau, bahwasanya ada filosofi Trihita Karana yang rohani ini ternyata dimaknai oleh Gus Haji adalah aplikasi penerapan dari Trihita Karana itu sendiri di dalam pengelolaan Monkey Forest dengan lahan yang awalnya seluas 12,5 hektar sekarang mampu dikembangkan menjadi 28 hektar hutan. Dan tentu merupakan sebuah kawasan penyangga oksigen tidak saja bagi Padang Tegal semata, tapi bagi Ubud secara luas. Nah, keberadaan hutan Yatnya sendiri juga menarik paparan beliau tadi, segala bentuk piranti upekara Ninten Jawantah ring Padang Tegal kemanten dari Padang Tegal menyapa juga masyarakat Bali begitu ya. Bagi yang memerlukan sekaligus memberikan wahana edukasi bagi wisatawan, keberadaan piranti yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan 3 narasumber kita. Sudah ada laporan di beberapa penanya dari live Instagram, tapi sebelumnya saya mengundang teman-teman dulu yang ada di sini. Kiranya ada sedikit tanggapan, masukan atau pertanyaannya pada 3 narasumber kita. Hadir juga di tengah-tengah kita ini ada Ketua Ubud Hotel Association, Pak Gede. Mungkin ada sedikit masukannya. Gus Haji mungkin. Ya, kalau tidak ada, nah ini ada pertanyaan masuk di akun Instagramnya Hello Ubud Beli Guna. Coba dijelaskan sedikit kalau kita menggunakan ikon mewisata, kira-kira kata apa yang cocok sesuai dengan sastra di masa lalu. Wisatanya kalau kita gunakan mewisata ini cocoknya dengan kata napinya menurut di sastra. Kemudian untuk Katro, nah ini dari Pak Bisnu gitu ya.
sebuah ketenangan seperti apa sih golden ratio yang bisa menggambarkan Ubud secara visual itu? Nah, mungkin itu 2 pertanyaan dulu, kami masih menunggu pertanyaan yang lain. Mungkin kesempatan, silahkan mungkin dijawab siapa dulu? Nah, jadi Yang aturan suksema majang ring dana sang sampun wenten kepakean saha penampen mengenai ikon ya yang tepat begitu untuk mewakili wisata. Itu yang kira kita di Bali punya banyak ya warisan leksikon atau kata-kata yang bisa mewakili itu. Yang pertama itu bisa mewisata, itu sebenarnya adalah bagian dari bahasa Jawa kuno yang terwaris di Bali yang maknanya memang usaha untuk mencari ketenangan batin begitu. Nah, konsep ketenangan ini sebenarnya levelnya lebih mendalam daripada kesenangan begitu. Jadi kalau kesenangan itu sebenarnya levelnya indriawi. Maksudnya kalau mata kita itu pasti menginginkan bentuk-bentuk yang indah, pasti gitu. Kalau telinga kita pasti menginginkan suara-suara yang merdu. Kalau hidung kita pasti menginginkan aroma yang nikmat. Kalau lidah kita pasti menginginkan rasa yang sedap gitu. Kalau kemudian kulit kita pasti mengharapkan sentuhan yang halus ya. Ini hakikatnya. Jadi kesenangan itu levelnya di panca indriya itu begitu. Dan biasanya hanya sesaat. Indriya lidah itu namanya jihwendriya. Makanannya itu adalah rasa yang enak begitu. Nah, rasa yang enak ini sebenarnya sifatnya let call gitu. Jadi lewat kolongan itu sudah tidak dirasakan lagi. Idayangnya nih. Mungkin ya enak nih masakan itu ampun lewat kan layah nih ke lidah jiwa kita kan mesti dayang ngerasa yang malih gitu. Jadi levelnya itu indrawi dan sesaat sekali penganikan itu cokro tadi mesti harus lebih dalam melampaui itu. Kesenangan ya bagi yang mencari kesenangan silahkan berusaha mesti juga disediakan nih ke. Tapi menurut catatan peneliti pariwisata budaya dan budaya pariwisata ini ke Ubud menunjukkan citra yang ketenangan ini. Ngawet saking anak melile cita meriki ke Museum Puri Lukisan dia melihat gambaran dan itu melihat gambaran itu sebenarnya sama seperti melihat sastra. Dag-dag bayu dan balik lukisan-lukisan itu gitu. Jadi matanya itu diwisuda, dibersihkan oleh lukisan-lukisan itu. Gamelan itu misalnya tidak hanya sesaat yang diskon itu tidak wanta aja bonge, tapi yang umpamanya sekali pengamikan itu tadi itu wenta umpamanya nak melasti itu ya maka dilubet tapi tetap ketika telinga ditutup itu terdengang dia gitu. Patak sekali ke Monkey Forest umpamanya dengan edukasi yadnya yang dilakukan hutan yadnya itu orang kemudian memiliki ikatan batin. Nah inilah inti esensi dari wisata itu, ketenangan yang tidak sesaat itu. Nah mengenai kata yang mewakili ini untuk dijadikan ikon iraga akeh menurut satu kita tawarkan wisata ya. Penggunaan kata ini kita ageng pisan untuk kenalnya itu aja. Coba dibandingkan nih dengan tadi kita mencatat mandala wanara mandala suci wanara wanam vibrasi katanya nih kok kuat sekali. Wanara wana kita mendapatkan istilah linguistiknya nih ke aliterasi permainan bunyi w dan w wanara dan wana. Nanti malah ada mandala sucinya. Ini kan mau wisata, ini kan kita kira bisa. Yang kedua, kita juga punya melila cipta. Ngelilang cipta. Cipta kita itu adalah raja dari indria, raja dari 10 indria.
yang menurut teks-teks sastra nika patah sekali wanara tuh. Masalah wanara nika siki kan, orang ngoyong iseng bisa gitu. Pikiran kita itu seperti itu sesungguhnya. Nih, jadi menenangkan pikiran inilah yang menyebabkan orang senantiasa ke laut. Simbol pikiran itu adalah cale, dia bergerak terus. Mungkin kedapan ingat sesuatu, kemudian bergerak terus. Maka kalau pencari lila cita yang sesungguhnya, dia bergerak ke dalam. Laut nika di permukaan dia gelisah, tapi di kedalaman dia menyajikan keheningan. Rihenang nika nang ambak makhening pibralet aku. Lengit hati saya sunya jenyanon niras ayo kasan. Nirarte prakerta nika mengatakan seperti itu. Henang kenah nika yang dicari. Wawuk didapatkan keheningan itu. Jadi melila cita. Ketiga, anglang-lang kelangwan itu. Anglang-lang kelangwan. Jadi bersatu dengan keindahan itu gitu. Tidak hanya kita berjarak dengan keindahan ubud, tetapi melebur. Ya, dalam teks sastra nika disebut dengan sandining lango, bersatu. Akejap nika hilang stresna ebane ke Monkey Forest, lupa dia pada permasalahan hidupnya. Kedek-kedek yang nyingain wanara nika kecap-kecap melihat dirinya sendiri dan dia lupa. Mereka ke Museum Puri Lukisan juga sama. Apalagi menonton pementasan. Nah, ini kan sebenarnya spiritnya, jati dirinya. Umpamanya naik ke wantilan ubud kelon nika enten pementasan kata manifestasi cerita Panji. Jadi diruat pikiran orang, batin orang yang melihat itu. Nah, anglang-lang kelangwan, melile cita, mewisata inilah yang sebenarnya mesti kita jadikan spirit nih, semangat. Meskipun perubahan itu adalah hal yang terkekal, tetapi kalau kita temukan jiwanya, itu menyajikan kelanggengan bagi kita. Monika tukang kira. Becik pisan jek tijang kesiap lekol ternyata nak lewat kolong. Yenten sangka nang rembuk gitu pun tijang kemana yenten lewat kolong lekol mana ada polisi, yenten pra, yenten lekol. Menarik wau beberapa opsi ditawarkan oleh Guno yenten. Ya pada prinsipnya apa yang disampaikan bahwa ketujuannya ketenangan boyot kesenangan nak mati yang berbeda. Makna tenang dan senang itu berbeda ya. Kalau bicara icon, ada opsi yang ditawarkan itu memilih karakter tersendiri dari maknanya. Enten mau wisata dados angin gitu kan, pertanyaan dari Dana tadinya. Enten melilo cita ampun kenten anglang-lang kelangwan garis kayunan enten napi ke dados angin seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya niki untuk Kak Cokro enten tentang golden ratio. Raris. Oke. Semua nih untuk pertanyaannya sarang Pak Wisnu tadi ya. Siapa? Wisnu. Iya, Pak Wisnu. Iya. Selamat sore nih Pak Wisnu. Itu semua untuk pertanyaannya. Sebenarnya tadi Beli Guno sudah menjawab sebenarnya itu. Kalau kita bicara golden ratio tadi itu. Karena puniki. Tadi yang sampaikan golden ratio itu adalah satu titik keseimbangan yang asimetris. Berbicara asimetris, memang tidak ada satu fix point lah, atau misalnya satu garis yang fix gitu, membelah antara satu sisi dengan sisi yang lain. Jadi tentu masing-masing orang juga memiliki golden ratio yang berbeda-beda. Yang misalnya kebetulan demannya sekali misalnya musik disco gitu. Golden ratio itu akan berbeda dengan orang yang suka mendengar gamelan. Karena kaitannya ini adalah kepuasan indera yang tadi itu. Kepuasan indera yang tadi itu. Nah, bersyukurnya ubud ini secara alami tumbuh kembang dengan golden ratio-nya sendiri itu, sehingga kok kita merasa fit in di sini. Lebih hebatnya lagi, dari spirit yang tadi ini, golden ratio ubud ini bisa memblurlainkan antara kehidupan orang yang sebenarnya, orang ubud yang sebenarnya ini,
dengan orang yang berwisata. Nah niki yang kasih contoh niki, kebetulan ini ada ketua homestay juga sih ya. Nah niki kaitnya dengan homestay. Bagaimana orang tur, orang jalan-jalan, orang main-main ke Ubud di masa lalu untuk bertemu dengan orang, dijamu di rumah orang lokal dengan pola hidup keluarganya, ayene kin anaknya, dengan dimasakin oleh ibunya dan dimanage oleh ayahnya, begitulah kira-kira. Niki artinya kan bloodline nih antara mereka yang memang berwisata seperti yang kita tahu sekarang ya, jalan-jalan untuk melihat pemandangan dan segala macam, dengan menjadi orang lokal itu sendiri gitu. Jadi benar-benar masuk unsur terdalam. Sehingga yang berwisata di sini tidak hanya sekedar mendapat kepuasan batin sesaat, mereka benar-benar integrated dengan Ubud itu sendiri. Nah, ini sangat tercermin di homestay. Mungkin next time Niki perlu beliau yang bicara nanti untuk homestay gitu. Pangkat tiang yang menyampaikan. And then tuh next time ini beliau yang akan lebih memaparkan lebih detail seluk beluk di homestay Niki. Tapi kurang lebih begitulah. Niki yang lihat satu golden ratio secara etika. Nah tadi pertanyaannya kan secara fisik ya kalau salah, secara visual. Nah secara visual Niki memang tidak jauh dengan yang tadi itu, yaitu kepuasan masing-masing indera. Niki yang khususnya mata mungkin di sini melihat ya. Niki sudah banyak terjemahan sebenarnya. Kalau kita bicara mata mungkin paling identik itu adalah warna. Kalau kita melihat bangunan-bangunan di pinggir pantai itu cenderung warnanya biru dengan putih. Begitu kita masuk area pegunungan warnanya sudah mulai gelap, coklat, hijau seperti itu. Niki memang sudah menjadi mungkin standarisasi lah bisa dibilang seperti itu. Sudah ada standar-standarnya. Tapi yang membuat Ubud itu berbeda bukan standar yang tadi. Karena dari disiplin-disiplin yang berbeda itu, Ubud itu seakan-akan menjadi mozaik gitu. Mozaik itu tidak ada yang sama warnanya, majoritinya ya. Mungkin ada sama tapi udah jauh gitu ya, random gitu. Nah Ubud ini seperti mozaik yang tadi itu. Jadi berbagai disiplin masuk. Makanan pantai ada, makanan yang tradisional ada, dari chef yang internasional juga ada, brand-brand nasional juga banyak. Ini menjadi mozaik sehingga Ubud itu memiliki warnanya sendiri akhirnya. Memang warna-warna dasar tadi itu ada. Kalau di gunung begini warnanya, kalau di laut begini warnanya. Begitu jangan di Ubud sama jek biasa dosa sama. Inilah panorama kita semua. Sehingga golden ratio-nya Ubud berbeda dengan golden ratio pantai yang cuma pantai saja, yang gunung cuma gunung saja. Inilah yang menyebabkan kita menjadi accepted, menjadi diterima kita oleh para wisatawan. Jadi sangat wajar ini menjadi satu spirit, sehingga nggak salah sekarang Ubud mendapatkan nomor 9 terbaik dunia. Mungkin ini karena audiens yang melihat juga banyak audiens bisa menerima kondisi Ubud ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala ketradisionalan yang kita miliki, knowledge yang mungkin dalam konteks manajemen juga tidak se-advance kota-kota lain. Bilang saja tetangga kita Singapura bagaimana mereka mengelola sistem dengan teknologinya begitu. Kita di sini benar-benar apa adanya. Ya, nah ini mungkin yang memberi ruang kepada kita sehingga setelah disebutkan negara ini begitu bicara Ubud, it's something different. Dan tadi Pak Wagub juga sudah menyampaikan bagaimana di Ubud itu seakan-akan bertemu masa lalu dan masa depan. Bagaimana Kurisel Pradana bertemu. Niki yang membuat satu atmosfer yang berbeda. Tadi contohnya yang saya sampaikan, misal tamu makan tiba-tiba lihat orang ngiring dan segala macam tuh. Ini sebuah fenomena yang bisa kayak minyak dan air itu, Ubud tuh ada di tengah-tengah di pertemuannya itu gitu. Tidak berada di minyaknya, tidak berada tapi di tengah-tengahnya itu.
semuanya ada. Nah, Nike yang tiang syukuri, mungkin nanti kalau kita bicara benar-benar visual sekali itu mungkin selera masing-masing, itu nggak boleh teknis dikit ya. Tapi kurang lebih tatanan spiritnya seperti itulah. Sehingga tiang simpulkan Malikide, golden ratio itu tidak bisa diatur oleh orang lain, tapi kepuasan kita lah yang mengatur. Di mana golden ratio itu akan berakhir? Ketika kita bisa mengucapkan kata syukur. Di sana golden ratio itu berakhir. Nikah pun golden ratio. Sepasi kita terus mencari, tidak puas, komplain. Artinya kita secara pribadi masih mencari terus. Artinya golden ratio itu spiralnya masih terus mutar, belum berhenti terus. Nah, kapan itu berhenti adalah ketika kita bersyukur. Siapa yang tahu bersyukur? Diri kita sendiri. Nah, artinya silahkan dinilai Ubud itu seperti apa, karena tidak ada istilahnya ada ilmu eksak gitu yang mendefinisikan Ubud harus seperti ini enggak. Seperti yang sampaikan Wawu, stakeholder Ubud adalah banyak orang dari berbagai komunitas. Jadi Bidang dalam hal ini khususnya sebagai Yayasan Bidang Sota Ubud sangat terbuka bagi seluruh insan, baik itu masyarakat, baik itu pengusaha, pemangku kebijakan, atau mungkin orang-orang lain yang memiliki concern dengan Ubud. Bidang sangat terbuka dengan agenda satu, membuat Ubud ini lebih baik ke depannya. Sukses semua. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh Cok Tro gitu. Pertanyaannya bagaimana memaknai golden ratio di Ubud secara visual. Oleh beliau dipaparkan tadi bahwa golden ratio itu sebuah mosaik gitu, yang banyak dengan warna-warna. Begitu juga dengan Ubud, kaya akan diferensiasi produk di dalamnya. Ada makanan barat gitu ya, kemudian brand-brand juga bertaburan di Ubud gitu. Dan beliau juga menambahkan sedikit bahwa golden ratio itu dinamis di Ubud dan akan berakhir ketika semuanya mampu mengucapkan kata syukur. Ya. Pertanyaan berikutnya niki sampun ngeranjing ring Gus Aji. Iki saking akun Instagram Ubud Real Weekend namanya Fajar gitu. Menurut Gus Haji, perlukah diberlakukan asuransi, ini nyeleweng gitu, diperlukan asuransi untuk setiap pengunjung tempat wisata, karena dilihat dengan banyaknya berkembang biak kera-kera yang sampai ribuan, jika terjadi kecelakaan tidak diinginkan, apakah langkah tersebut sudah ditempuh oleh pengelola tempat wisata nih, Kari Seduh. Niki pitaken saring Pak Fajar. Terima kasih. Ya, untuk Pak Fajar, terima kasih, selamat sore. Sudah menjelang petang. Mengenai asuransi yang dipertanyakan, sejujurnya kita sudah melakukan kerjasama dengan satu asuransi yang sudah kita adakan MOU sebelumnya, yang mana itu sudah kita jalani dan sudah beberapa kali kita sempat klaim ke kantor asuransi tersebut, tetapi tidak begitu signifikan klaimnya, karena yang terjadi di sana paling kecelakaan kecil, hanya tergores begitu saja. Karena di situ kita sudah himbau sebelumnya bahwa passenger atau pengunjung yang masuk ke wilayah Manggip Forest, kita sudah antisipasi sebelumnya untuk tidak memandang monyet itu sendiri, karena mereka merasa ditantang untuk diajak berantem, jadi dia langsung melakukan gerak yang tidak kita inginkan. Dan juga bila mana kita juga menghimbau kepada pengunjung jangan memberikan makan ke keranya, karena kita tidak tahu setiap pengunjung itu dengan legowo tulus dia memberikan makan, karena ada kecelakaan-kecelakaan itu yang disebabkan
dari pengunjung memberikan makanan tetapi masih dipegang sama pengunjung, itu membuat monyetnya kesel, jadi digigit. Nah, dan juga di dalam kita ada 2 klinik yang kita sediakan, satu untuk klinik hewan, bila mana kera-keranya itu terluka, kita ambil tindakan secepat mungkin untuk pengobatan, dan itu kita kerjasama dengan dokter hewan dari UNUD, Universitas Udayana Denpasar, dan juga kita punya klinik untuk manusia. Ya, nah itu kita siapkan di sana untuk mengantisipasi di saat COVID ini. Betul-betul kita arahkan bila mana ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya tamu yang sampai digigit kera itu, mereka pasti akan berkaitan dengan situasi saat ini. Kita betul-betul terpantau oleh Satgas COVID yang sudah kita siapkan untuk tempat di sana. Nah, itu aja dari kami untuk Pak Fajar. Kita sudah yang jelas kita sudah koordinasi dengan stakeholder asuransi yang sudah kita MOU-kan dengan mereka. Terima kasih. Iya, semua tuh dari pertanyaan Pak Fajar di akun Instagram Mulia Weekend memang sudah terjawab begitu ya, bahwasanya di Monkeyforest sudah menerapkan asuransi tidak saja bagi pengunjungnya tapi juga menyediakan klinik hewan bagi monyetnya gitu. Jadi yang selamat itu bukan hanya pengunjung tapi yang tenang juga, itu supaya keranya tenang gitu. Yang menuju ketenangan jiwa ini kebuyut jiwantah turis ke Mantan keranya juga harus tenang jiwanya. Dan menawi teman-teman diriki wentan malih galah, karena untuk yang ingin bertanya mungkin wentan malih, karena waktu sudah kita 2 jam diskusi wentan. Ya, dados nggih. Satu pertanyaan saja nih karena Niki sudah mulai gelap juga. Silakan. Saya ada pertanyaan Niki secara manajerialnya, secara sistem ya, struktur manajerial. Ketika sebuah tempat wisata yang berada di sebuah desa atau area itu, bagaimana proses atau sistem agar tempat wisata itu bisa menyampaikan juga ketenangan terhadap community, local community base-nya, yang juga tidak hanya untuk tourism aja. Ada yang lebih menuju ke proses ketenangan antara masyarakat setempat juga. Seperti yang kita ketahui kan, Monkeyforest ada di Tegal. Dan ketika itu terbentuk, bagaimana manajemen untuk Monkeyforest itu menyajikan ketenangan juga untuk masyarakatnya di Kemantan. Jadi pertanyaannya Niki dari peserta yang hadir, Andika ya, tentang bagaimana konsep manajemen Monkeyforest menciptakan sebuah ketenangan tidak hanya bagi wisatawan tetapi bagi masyarakat di dalamnya gitu. Karena Niki konteksnya masyarakat kesatuan Komadat gitu. Berarti statistik. Suksmo Andika atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, karena jujur saya di dalam memanage Monkeyforest saat ini betul-betul semua tim yang ada di dalam kita betul-betul rombak dalam sistem bagaimana kita harus berubah, karena ada pepatah Jawa kuno, if you don't change, you lose. Jawa kuno nih. If you don't change, you lose. Jadi sekarang yang saya terapkan di dalam manajemen atau manajerial Monkeyforest sangat struktur organisasi yang kekinian. Ya, kekinian dalam arti kita lupakan yang dulu-dulu, yang kita tidak relevan dengan situasi sekarang.
yang mana sekarang ini betul-betul kita diuji oleh digitalisasi. Seperti yang saya tadi katakan, setiap informasi itu harus ada QR system dan segala macam. Nah, disitulah karena generasi